Orang yang sudah lahir dalam keadaan muslim, ayah ibunya muslim seperti kita, mungkinkah terjerumus ke dalam dosa-dosa yang akan membuat dia kekal di neraka? Jawabannya mungkin dan sangat mungkin. Bukankah para ulama, bukankah di dalam ayat-ayat bahwa orang-orang Islam yang benar-benar Islam masuk surga selama-lamanya, akan masuk surga dan tidak akan ke neraka untuk selama-lamanya? Mungkin hanya terbagi dua, masuk surga tanpa ke neraka. Namun orang Islam yang memiliki dosa yang tidak diampuni oleh Allah, mungkin karena terlalu banyak, diadab dulu di neraka, namun tidak akan selama-lamanya, diangkat Allah di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang kami dengar, Ustadz. Jawabannya benar yang Anda dengar. Bawakan dua masalah lagi, saya ulangi dua masalah tadi supaya ada sedikit penasaran, karena sepertinya paradoks, bertentangan, bertabrakan, 180 derajat berbeda. Setelah itu kita sampaikan jawaban yang benar. Mungkinkah umat Islam melakukan dosa-dosa yang akan membuat dia masuk neraka, kekal di neraka untuk selama-lamanya? Jawabannya mungkin dan sangat mungkin. Satu, lawannya yang tadi yang kita bahas terakhir, bukankah kita telah mendengar dari para ulama bahwa umat Islam yang wafat dalam keadaan Islam itu tidak akan kekal di neraka? Terbagi dua saja umat Islam itu, ke surga tanpa singgah ke neraka, atau ke neraka dulu karena terlalu banyak dosa yang tidak dimaafkan Allah, lalu setelah itu diampuni, setelah dosanya habis diangkat lagi dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bukankah itu yang kita dengar? Jawabannya yang Anda dengar benar. Lalu bagaimana menemukan dua masalah ini? Bagaimana mempertemukan dua masalah? Kenapa tadi Ustaz mengatakan ada orang yang beragama Islam mungkin dia melakukan dosa yang membuat dia kekal di neraka untuk selama-lamanya? Baik, jawabannya adalah sebagai berikut. Bedakan dua hal. Bedakan dua hal yang tidak sama, dua hal yang berbeda. Harus dibedakan, jangan salah. Satu, saya mengatakan diri saya muslim, dan saya merasa diri saya muslim, dan saya menganggap diri saya muslim, mukmin. Satu hal. Hal yang kedua, Allah menyatakan engkau muslim. Allah menyatakan dirimu mukmin. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu, penilaian kita tentang diri kita. Yang kedua, penilaian Allah tentang diri kita. Bisa dipahami? Baik. Bahagian pertama yang saya katakan, korelasinya adalah bahagian pertama yang dua hal yang harus kita bedakan ini. Mungkinkah seorang yang beragama Islam melakukan dosa-dosa yang menjerumuskan dia ke neraka untuk selama-lamanya? Mungkin dan sangat mungkin. Kenapa? Karena dia merasa dirinya muslim, sementara Allah tidak menilai lagi dia muslim. Itu baru dia merasa dirinya. Jadi saya muslim. Dan di KTP saya muslim. Saya sholat ke masjid kok. Tiap hari. Iya tiap hari. Tapi maghrib doang. Misalnya. Yang lebih parah lagi, ya sekali Jumat. Udah sekali sepekan. Agak mirip dengan sebelah, cuman harinya beda. Jadi umat Islam yang merasa dirinya muslim, hati-hati. Anda bisa saja terjerumus ke dalam dosa yang membuat Anda kekal di neraka untuk selama-lamanya. Namun Anda melakukan dosa itu, Anda merasa diri Anda masih muslim, ketika Anda wafat, ternyata di sisi Allah Anda tidak dianggap muslim. Bahaya. Poin yang kedua, orang muslim yang itu pasti masuk surga selama-lamanya. Maaf, orang muslim itu tak akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau ada yang masuk neraka untuk sementara waktu dan akan masuk surga, bahkan ada orang muslim itu yang tidak masuk neraka sama sekali, langsung masuk surga. Ini muslim yang diakui Allah dia muslim. Dia mukmin. Sehingga dua hal yang tadi sepertinya bertabrakan, sangat tidak bertabrakan. Kenapa? Muslim yang pertama maknanya adalah penilaian manusia tentang dirinya, muslim yang kedua maknanya adalah penilaian Allah tentang dirinya. Maka kewajiban kita adalah berusaha tetap menjaga keislaman kita agar Allah tetap menilai kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin sampai wafat.
Bisa difahami ini? Baik. Sebelum saya lanjutkan, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, izinkan saya menyampaikan satu masalah ringan yang terkadang orang salah pandang dan salah mengerti. Masalah-masalah seperti ini dianggap orang terlalu ekstrim membicarakannya, dianggap orang terlalu keras, dan dianggap orang bahasan-bahasan ini bahasan-bahasan mengkafirkan orang lain, dan itu murni 100% tudingan. Kenapa? Pertama, masalah ini adalah masalah yang sangat teramat penting untuk dibahas. Kenapa? Semua manusia muslim ingin ke surga dan tidak ingin di neraka, apalagi di neraka untuk selama-lamanya. Betul tidak? Ajarkan mereka apa yang membuat mereka bisa ke surga dan tidak akan mungkin ke neraka untuk selama-lamanya. Ajarkan itu kepada mereka. Bahkan mendiamkan pembicaraan-pembicaraan seperti ini dan tidak mau membahas pembicaraan-pembicaraan seperti ini justru aneh. Umat Islam sangat ingin masuk surga dan sangat tidak ingin terjerumus ke neraka, apalagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, berikan mereka pelajaran-pelajaran apa yang membuat mereka bisa ke neraka untuk selama-lamanya dan tidak masuk surga, supaya mereka berhati-hati jangan sampai melakukan dosa itu. Berarti ini sesuatu yang harus dibahas. Kalau ingin kita perpanjang masalah ini, bisa kita perpanjang. Seluruh para nabi dan para rasul, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, itu dakwah mereka. Pernahkah Anda berpikir kenapa Nabi Muhammad dibenci oleh orang Quraisy? Karena ngajak kepada poin-poin yang seperti ini. Pernahkah Anda berpikir kenapa umat Nabi Ibrahim mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya sehingga dinyalakan api sebesar-besarnya untuk membakar Nabi Ibrahim? Karena bahas masalah ini loh. Pernahkah Anda bertanya kenapa Nabi Musa diperangi oleh Fir'aun, diburu oleh Fir'aun untuk dibunuh? Karena bahas masalah ini. Pernahkah Anda tahu kenapa Nabi Nuh dicaci maki oleh kaumnya? Dan 950 tahun dakwah Nabi Nuh untuk apa? Untuk ini. Coba lihat. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa pembicaraan-pembicaraan ini justru pembicaraan yang menunjukkan Anda sangat mencintai saudaramu kaum muslimin, yaitu Anda ingin memperingatkan mereka, wahai saudaraku muslim, wahai saudariku muslimah, wahai saudaraku muslim, wahai saudariku mukmin, wahai saudariku mukminah, engkau mau ke surga dan kau tidak mau ke neraka, hati-hati dengan dosa-dosa berikut yang bisa membuat dirimu ke neraka untuk selama-lamanya. Hindari dosa itu. Karena ada dosa yang bisa menjerumuskan orang muslim ke neraka dan di neraka untuk selama-lamanya. Dan orang yang mengingatkan kita akan bahaya dosa itu yang bisa membuat kita ke neraka untuk selama-lamanya adalah orang yang sangat berjasa pada diri kita. Bukan justru orang yang membenci kita. Adapun pernyataan dakwah seperti ini, dakwah mengkafir-kafirkan, no, tidak. Justru dakwah ini mengajak umat manusia agar jangan melakukan dosa kafir, agar jangan melakukan dosa kufur, dan jangan sampai masuk ke dalam penilaian Allah kepada dirinya bahwa dia sudah kafir. Terbalik. Justru yang seperti ini menyadarkan umat Islam akan dosa kekufuran, dosa kesyirikan, agar umat Islam menjauhi dosa itu. Akhirnya dia terpelihara dari menjadi seorang kafir, dia menjaga dirinya dari menjadi seorang musyrik, dan dia menjadi seorang muslim, wafat menghadap Allah sebagai seorang muslim, dan Allah menilai dirinya sebagai seorang muslim. Justru ini yang terjadi, bukan pengkafiran. Bisa difahami Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat? Karena sekarang ini terlalu gencar di sana sini orang yang menyatakan dakwah seperti ini terlalu keras, mengkafir-kafirkan orang, dan justru ini dakwah kasih sayang dan cinta kasih. Karena dakwah yang mengajak umat Islam untuk mengetahui apa itu syirik untuk dijauhi, apa itu kufur untuk dijauhi, itu adalah dakwah yang benar-benar mengajarkan kepada mereka sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan masuk surga dan terhindar dari neraka. Sementara dosa kufur dan dosa syirik adalah pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan yang kalau dilakukan oleh seorang muslim yang dia merasa masih dirinya merasa muslim, namun Allah tidak lagi menilainya sebagai seorang muslim. Di akhirat diperlakukan bukan sebagai seorang muslim. Kenapa? Allah tidak menilainya sebagai seorang muslim. Akhirnya apa? Akhirnya ke neraka untuk selama-lamanya. Ustadz, kok beraninya ngomong-ngomong ke neraka untuk selama-lamanya? Yang ngomong bukan saya. Saya hanya menyampaikan perkataan Allah. Saya hanya menyampaikan firman-firman ilahi.
Di dalam Al-Quran Allah ngomong seperti itu kok. Allah menyatakan seperti itu. Mana ayatnya Ustaz? Lihat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 72. Ayatnya panjang, Al-Ma'idah 72, ambil bahagian terakhirnya. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hai kaum muslimin, hai kaum muslimat semuanya, ini firman Rabb Anda di dalam Al-Quran. Tidak percaya silahkan buka sendiri, jangan kata kita ngarang-ngarang ayat. Ayat ini sudah mulai hafal 25 atau 23 tahun, saya sendiri ya, 23 tahun yang lalu. Udah lama ayat ini. Cuman mungkin karena jarang-jarang dibahas, sehingga umat Islam merasa yang jarang-jarang bahasnya, terutama yang jarang-jarang mendapatkan tausiah-tausiah yang berhubungan dengan tauhid dan syirik. Oh, ada ayat itu rupanya di dalam Al-Quran gitu. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Salahkah saya wahai muslim, wahai muslimah, saya menyampaikan kepada Anda firman Rabb Anda di dalam Al-Quran? Salah di mana? Lihat ayat Allah berfirman, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Berhak Allah mengharamkan surga kepada siapapun, karena Allah pemilik dan pencipta surga itu. Allah pencipta dan pemilik surga itu, berhak dia masukkan ke dalam surga siapapun yang dia inginkan, dan dia haramkan untuk masuk surga siapapun yang ia inginkan. Allah berhak, kita manusia enggak berhak. Maka jangan pernah kita mengklaim surga untuk seseorang atau mengklaim tidak masuk surga untuk seseorang, karena bukan kita pemilik surga. Pernah antum mendengar ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah ini mengatakan kunci surga di tangan saya? Pernah? Kalau antum pernah, beritahu saya siapa ustadznya, biar saya pecat dari ustadz Ahlus Sunnah. Biar saya tebar rekomendasi ke seluruh televisi-televisi sunnah, pecat ustadz ini karena dia telah menyampaikan perkara yang mungkar semungkar-mungkarnya. Dia mengatakan kunci surga di tangan dia, enak aja. Emang ente siapa pegang kunci surga? Malaikat aja nggak pegang kunci surga. Izin Allah kepada malaikat untuk membuka pintu surga baru diizinkan.